Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang produk visualisasi data yang kami pilih yang dibuat pada Google Data Studio. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa sih visualisasi data. Visualisasi data adalah teknik menyajikan data secara visual melalui grafik, chart, peta, agar tampilannya menjadi lebih menarik namun tetap informatif. Adanya alasan visualisasi data adalah tidak terlepas dari kebosanan dan monoton apabila data yang disajikan dalam bentuk baris dan kolom seperti dalam tabel-tabel. Dan di sini kelompok kami memilih bentuk interaktif dashboard yang merupakan cara termudah dalam memvisualisasikan data. Selain itu, pembuatan chart pada interaktif dashboard lebih gampang dipahami cara pengaplikasiannya daripada pembuatan naratif reporting. Jika dibandingkan dengan naratif reporting, dashboard ini memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah. Namun, kita juga harus lebih teliti dan lebih fokus dalam mengerjakan interaktif dashboard ini. Karena jika tidak, data yang disajikan bisa jadi lebih berantakan dan tidak sesuai dengan urutannya. Dalam pembuatan naratif reporting juga harus lebih pintar serta kreatif dalam menulis, mulai dari tata bahasa, argumentasi, serta tidak boleh ada kesalahan dalam menulis. Pada produk visualisasi data kali ini, kami memakai data respon survei yang telah kami buat pada saat ujian tengah semester kemarin. Data respon survei yang kami pakai berjudul Survei Pendapat Pembelajaran Online via Daring. Pada data tersebut berisi tentang apakah dengan pembelajaran online via daring ini mempermudah proses pembelajaran. Kemudian juga, apakah dengan pembelajaran online via daring ini merupakan tindakan yang tepat dalam mengurangi penyebaran COVID-19? Dan aplikasi serta alat elektronik apa yang pelajar atau mahasiswa pakai dalam pembelajaran online via daring? Serta harapan dan saran mengenai proses kegiatan belajar mengajar online via daring. Mengapa kami mengambil respon survei mengenai proses kegiatan belajar mengajar online jarak jauh? Karena kami ingin mengetahui pendapat beberapa pelajar dan mahasiswa mengenai pembelajaran online jarak jauh, serta harapan dan saran mereka tentang pembelajaran online ini di tengah pandemi. Dan seberapa banyak pelajar dan mahasiswa yang mengalami kemudahan atau kesulitan dalam mengikuti pembelajaran online. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai alat elektronik apa sih atau media digital apa sih yang paling sering digunakan pada saat perkuliahan jarak jauh atau yang paling sering kita dengar dengan sebutan kuliah online. Berdasarkan hasil survei yang kami buat mengenai pengambilan pendapat perkuliahan jarak jauh, di sini terlihat jelas grafik-grafik yang memperlihatkan hasil dari survei kami bahwa kebanyakan mayoritas para pelajar atau mahasiswa lebih senang atau mereka lebih merasa mudah menggunakan handphone dan laptop. Di sini saya akan perlihatkan bahwa ada 41,3% yang menggunakan handphone dan laptop atau sekitar 88 orang dari 213 responden yang mengikuti survei kami. Mungkin 88 orang tersebut merasa mereka fine-fine aja atau mereka aman-aman aja menggunakan handphone dan laptop untuk melaksanakan perkuliahan online-nya. Lalu di sini ada 33,3% yang menggunakan handphone atau sekitar 71 orang dari 213 responden dari hasil survei kami. Mungkin 71 orang yang menggunakan handphone ini merasa bahwa mereka lebih senang memakai handphone daripada laptop atau komputer. Mereka lebih merasa mudah menggunakan handphone untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran online-nya.
sini juga ada 20,2% yang menggunakan laptop atau sekitar 43 orang dari 213 responden yang mengikuti survei kami. Mungkin 43 orang tersebut merasa mereka lebih suka menggunakan laptop untuk melaksanakan pembelajaran online-nya karena mungkin laptop lebih banyak punya memori yang banyak daripada handphone. Laptop punya storage yang lebih banyak dan aman untuk mendownload aplikasi-aplikasi untuk pembelajaran online mereka. Mungkin saja seperti itu. Namun di sini juga kami dapatkan ada sekitar 0,9% yang menggunakan komputer atau sekitar 2 orang dari 213 responden yang mengikuti survei kami. Mungkin mereka lebih suka menggunakan komputer atau mungkin mereka lebih nyaman menggunakan komputer, atau alasan lain mungkin mereka hanya mempunyai komputer, tidak mempunyai laptop, tapi mungkin mereka mempunyai handphone, tapi mungkin mereka lebih senang menggunakan komputer. Namun sedikitnya cuma ada 2 orang dari 213 responden yang mengikuti survei kami. Di dashboard ini juga terlihat bahwa ada sekitar 1 orang yang menggunakan laptop dan komputer, ada 1 orang juga yang menggunakan handphone dan laptop, dan yang lain-lain. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan survei mengenai apakah kuliah online atau pembelajaran jarak jauh mempermudah proses belajar yang saat ini diberlakukan akibat dampak dari virus COVID-19. Seperti yang kita semua tahu, saat ini virus COVID-19 sudah mewabah hampir ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, korban positif setiap harinya makin bertambah. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras untuk mencari cara bagaimana memutus rantai persebaran dari virus COVID-19. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengubah sistem belajar yang biasa digunakan, yaitu belajar secara langsung atau tatap muka, menjadi belajar dengan cara online atau pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tingkat perkumpulan dalam sebuah ruangan sehingga virus COVID-19 tidak menyebar dengan cepat. Kami telah membuat survei dan dapat dilihat dari total keseluruhan responden yang berjumlah 213 orang responden, kami membuat beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, apakah pembelajaran online menyulitkan bagi mereka? Yang kedua, apakah pembelajaran online sama saja dengan kuliah secara tatap muka? Atau pembelajaran online ini justru menjadi lebih mudah? Maka, dari hasil survei yang kami lakukan, diperoleh data yaitu yang pertama, 76,5% dari jumlah keseluruhan responden menyatakan bahwa kuliah online yang diberlakukan oleh pemerintah akibat dampak dari COVID-19 justru menyulitkan bagi mereka. Mereka menyatakan hal ini karena mereka merasa terbebani oleh tugas yang dilimpahkan dari dosen atau guru kepada mereka sehingga menyulitkan mereka untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, sebesar 17,6% responden dari jumlah keseluruhan menganggap bahwa kuliah online yang ditetapkan di tengah pandemi COVID-19 tidak merubah aspek apapun, dan mereka juga menilai bahwa metode ini sama saja dengan perkuliahan secara langsung atau tatap muka. Yang terakhir, sisanya sebesar 5,9% beranggapan bahwa kuliah online memiliki tingkat pembelajaran yang lebih mudah di tengah pandemi COVID-19. Mereka merasa ini jalan keluar yang terbaik. Jadi, total dari keseluruhan responden, hampir sebagian besar responden merasa kesulitan dengan ditetapkannya kuliah jarak jauh atau pembelajaran online ini. Kali ini saya akan menjelaskan hasil survei yang telah dilakukan dengan judul
apakah kuliah online dapat mengurangi penyebaran COVID-19? Dari hasil 214 orang responden yang mengikuti survei, 183 diantaranya menyebutkan bahwa kuliah online sangat tepat untuk mengurangi penyebaran COVID-19 karena kuliah online dilakukan di rumah saja dan kita hanya bertatap muka lewat video call serta internet. Maka itu akan mengurangi aktivitas mahasiswa di luar rumah, seperti akan ke kampus, mengerjakan tugas, dan aktivitas-aktivitas lain yang seharusnya dilakukan di luar rumah dapat dilakukan di dalam rumah dengan adanya kuliah online tersebut. Selanjutnya, 21 orang yang lain berpendapat bahwa adanya kuliah online atau tidak adanya kuliah online sama-sama tidak mengurangi penyebaran COVID-19. Karena adanya atau tidak adanya kuliah online, penyebaran COVID akan terus bertambah akibat para oknum-oknum atau mahasiswa yang tidak dapat mengikuti anjuran dari pemerintah. Sedangkan 10 orang lainnya berpendapat bahwa kuliah online sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengurangan penyebaran COVID-19 karena mereka melihat dari kondisi saat ini, penyebaran COVID-19 terus bertambah dan angka positif corona di Indonesia semakin besar dari negara-negara lain. Itu yang mendasari dari 10 orang tersebut berpendapat bahwa kuliah online tidak berpengaruh. Oke, selanjutnya ada data chart yang keempat yang membahas mengenai aplikasi yang digunakan mahasiswa sebagai pembelajaran jarak jauh perkuliahan ini. Sebelum kita bahas mengenai apa saja aplikasi yang ada pada chart ini, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai chart donut pada dashboard ini. Oke, pada chart ini bisa kita sebut sebagai chart donut atau sebuah grafik yang berbentuk seperti kue donat ini yang mempunyai fungsi sebagai menunjukkan persentase pembagian dari keseluruhan nilai, dan setiap seri atau serisnya pada data ini donut chart akan disajikan dalam bentuk lingkaran yang dimana dengan setiap seri terdiri dari beberapa kategori. Kategori pada chart keempat ini berisikan aplikasi yang digunakan mahasiswa pada saat pembelajaran seperti Google Classroom, WhatsApp, Line, Zoom, Edmodo, maupun Hangout. Jadi, yang pertama ini yang saya bahas mengenai urutan pertama yang paling banyak digunakan aplikasinya selama pembelajaran, yaitu Google Classroom, yang memperoleh persentase sebanyak 34,6%, yang dimana artinya sekitar 74 orang memilih Google Classroom sebagai media platform pembelajaran online selama perkuliahan ini. Terus selanjutnya ada dua aplikasi ini, yaitu WhatsApp atau Line yang paling sering mereka gunakan juga sebagai media pembelajaran kuliah online ini. Sekitar 45 orang memilih aplikasi ini. Lalu ada 37 orang yang memilih ketiga aplikasi ini yang sering mereka gunakan juga, yaitu WhatsApp atau Line atau Google Classroom. Dan lanjut ada Zoom yang menempati perolehan persentase sebanyak 19,2%, yang dimana artinya sekitar 6 orang lebih sering menggunakan Zoom sebagai media perkuliahan online ini. Lalu ada juga 3 orang yang memilih aplikasi Edmodo ini sebagai media pembelajaran juga. Lalu
ada WhatsApp atau Line atau Google Hangout, sebanyak 3 orang juga yang memilih aplikasi ini sebagai media pembelajaran kuliah online.